Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman pemirsa channel Petani Hidroponik Comal ya, seperti yang pernah saya janjikan kemarin, bagaimana kita mempersiapkan media tanam. Nah, ini salah satu contoh media tanam yang saya persiapkan jauh-jauh hari ya. Ini saya timbun. Nah, ini bertujuan apa? Bertujuan agar terjadi pembusukan atau hancurnya yaitu sekam. Nah, sekamnya sudah seperti ini sangat bagus sekali untuk kita gunakan untuk menanam tanaman anggur. Apalagi ketika tanaman anggur itu tanaman anggur yang masih kecil atau menanam dari awal dari mulai grafting ya. Nah, ini media tanamnya kalau sudah begini ini aman, bagus. Nah, ini sudah hancur seperti tanah, dan ini juga sudah saya persiapkan karena ini ada lapisan kelihatan ya. Nah, lapisan ini lapisan, ini sekam yang saya timbun segini ya, dan ini sedikit tanah yang bercampur ya. Nah, ini Pak, saya zoom lebih dekat. Nah, kenapa saya selalu sarankan buat teman-teman kalau menanam tanaman anggur itu harus dipersiapkan media tanam jauh-jauh hari? Karena tanaman anggur ini tanaman yang sangat sensitif sekali ketika kita meracik media tanam ya. Nah, ya, kelihatan sekali kan? Nah, ini sangat bagus sekali untuk kita melakukan penanaman pembibitan atau kita untuk persiapan menanam tanaman anggur. Ini sangat bagus sekali jika teman-teman ingin menambahkan yaitu untuk sekam bakatnya tidak apa-apa. Tapi kali ini yang saya perlihatkan, yang saya gunakan untuk menanam bibit-bibit anggur itu adalah media seperti ini. Hanya membutuhkan media tanah itu sedikit saja, sekitar 20% ya, justru sedikit. Yang banyak itu adalah sekam lapuknya. Sekam lapuk kalau sudah jadi hancur seperti ini bagus sekali. Ini nanti kalau untuk menanam bibit kita graftingan itu hasilnya akan lebih bagus. Ini tanpa kokobit ya teman-teman ya. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan kokobit tidak apa-apa, tetapi kokobit kan mahal. Maka dari itu saya sarankan dengan cara seperti ini lebih bagus medianya ya. Nah, ini berapa lama? Ini 3 bulan nih. 3 bulan saya persiapkan. Ini nanti akan saya gunakan untuk pembibitan yang baru saya lakukan grafting. Lalu bagaimana cara proses pembuatannya ya? Pada video kali ini saya ingin berbagi pada teman-teman pemirsa agar ketika kita ingin menanam tanaman anggur itu jangan terburu-buru dan disiapkan media tanam. Berikut video yang akan saya bagikan pada teman-teman pemirsa. Nah, ini biasanya saya tuh persiapkan seperti ini ya. Saya beli karungan yang besar ya, karena saya di kampung ini juga beli. Kalau mau ambil sendiri ya bisa, tapi repot. Saya lebih baik praktis berbagi rezeki dan akhirnya membeli seperti ini. Nah, ini dan lalu akan saya taburkan di tempat yang sudah saya persiapkan. Nah, ya ini tempat yang kemarin sudah saya ambil
Dan sekarang mau saya kasih lagi. Ya. Jika teman-teman kok ada sekam lapuk ya, lebih bagus sekam lapuk ya. Karena kita tidak usah lama-lama dalam proses persiapannya. Tetapi jika nggak ada ya memang ini agak lama karena ini sekam baru ya. Nanti belum lagi ketika kita proses nanti akan keluar kutu-kutu banyak sekali. Kutu-kutu kecil. Tapi jika teman-teman untuk menghindari hal tersebut bisa kita siramkan yaitu atau kita rendam dengan pestisida ya. Nah, ini coba akan saya keluarkan. Nah, intinya kita taburkan ya. Ini setelah itu nanti kita timbun dengan tanah. Nah, setelah kita isikan seperti ini ya, kita ratakan nanti kita timbun dengan menggunakan tanah. Nah, ini tanah yang sudah saya siapkan ya. Nah, lakukan penimbunan seperti ini. Ini nanti proses seperti ini sangat bagus sekali untuk persiapan media tanam yang akan kita butuhkan untuk pembibitan atau menanam tanaman anggur. Nah, setelah kita timbun menggunakan tanah, kita siram seperti ini. Ya. Tapi jika teman-teman kok membuat timbunannya itu di tempat terbuka, kita tidak usah siram. Ya, tidak usah siram, tapi biarkan saja karena musim hujan nanti pelan-pelan juga akan terkena air hujan. Tetapi jika kita menimbunnya kok di tempat tertutup seperti ini, ya, seperti di atas ini, maka harus kita lakukan penyiraman seperti ini. Seperti kita menyiram tanaman. Nah, lalu bagaimana cara penggunaannya? Berikut videonya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah saya grafting semua. Ini sudah saya rendam menggunakan yaitu perangsang akar. Saya gunakan yang sederhana sekali ya, yaitu menggunakan bawang merah ya. Murah meriah. Tapi bawang merah juga sudah mulai mahal ya. Tapi nggak apa-apa, saya gunakan bawang merah karena kadang-kadang teman-teman kan kebutuhan untuk menanam itu tidak banyak. Ini. Ringan. Dan ini media tanam yang aman sekali. Ini nanti hasilnya sangat bagus sekali. Ya, pertumbuhannya juga sangat hijau. Karena sekam lapu ini sangat tinggi unsur nitrogennya. Nah, ya sekali buat teman-teman saya informasikan ya, buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, saran saya persiapkan dulu media tanamnya, baru beli bibit setelah media tanam sudah siap. Jangan sampai kita beli bibit dulu, media tanamnya belum ada, nanti kebingungan harus begini dan begitu.
Alangkah baiknya dipersiapkan jauh-jauh hari bertujuan untuk mendapatkan kualitas tanaman yang pertumbuhannya bagus. Ya, saya contohin sedikit. Kita isi seperti ini. Ini medianya sangat poros ya, sangat poros sekali. Sehingga tidak terlalu lembab pada pembibitan. Karena kalau terlalu lembab, terlalu berair, nanti bisa mengakibatkan busuk pada akar. Tapi dengan racikan media ini, ya tahu sendiri kan tuh, bagus sekali. Ini aman dan ini sangat bernutrisi sekali, nggak usah dicampur dengan kohe ya. Kalau campur dengan kohe bisa payah nanti, karena pembibitan itu tidak membutuhkan nutrisi yang tinggi. Setelah seperti ini kita siram. Ya. Nah, kita siram. Tapi jika teman-teman ingin agar tidak menyiram, ini disiram dulu seperti ini. Gak apa-apa. Nanti ketika kita gunakan itu agak basah. Tapi dengan cara seperti ini juga lebih bagus juga. Gak usah bingung. Pokok intinya habis diisi langsung disiram. Karena ini kan masih kering seperti ini ya. Nah, kering. Tapi sangat dingin sekali ini. Digenggam seperti ini sangat dingin. Karena media sudah siap untuk digunakan. Nah, kalau kita basahi nanti secara otomatis kan medianya jadi lebih lembab ya. Nah, lebih basah. Ya? Nah, basah. Ini. Tapi ya terserah teman-teman mau disiram di sini atau disiram di medianya. Ya. Ciri-ciri media tanam kalau yang bagus itu ketika kita kepal seperti ini, kita basahkan seperti ini, kita sentuh ini itu ambiar. Nah, ini berarti media tanam bagus. Tapi jika kita gumpalkan seperti ini, kita pecah itu enggak ambiar. Itu berarti media tanam kurang poros. Ini sedikit pengetahuan ya buat teman-teman, terutama pemula. Kalau yang sudah senior mah main gini aja udah jadi. Karena mereka sudah sangat berpengalaman sekali untuk menangani ketika ada risiko ini dan risiko itu. Tetapi untuk pemula saya sarankan memang perlu dipersiapkan jauh-jauh hari, bertujuan yaitu tadi agar tanaman kita tetap tumbuh subur, bagus dan hasilnya maksimal. Nah, ini media-media tadi yang saya gunakan untuk melakukan pembibitan. Buat teman-teman yang melakukan pembibitan setelah kita masukkan ke polybag, jangan ditaruh tempat yang panas ya, apalagi jika cuacanya saat ini tuh masih hujannya juga jarang. Di tempat saya ini 1 minggu nggak ada hujan ya, maka akan saya taruh tempat yang teduh agar hasil dari graftingan kita itu berhasil dengan baik ya. Nanti akan saya bagikan buat teman-teman perlakuan apa yang bagus agar hasilnya bagus ketika kita mau grafting ya. Nah, ini semua saya taruh di dalam rumah ya, dalam rumah ya. Nah, kalau taruh dalam rumah biar apa? Biar tidak terkena sinar matahari secara langsung terlebih dahulu. Nanti ketika sudah semprot, sudah mulai pecah ya, baru akan saya keluarkan ke tempat yang agak panas, tapi nanti atasnya saya kasih paranet. Karena
kalau masih kecil seperti ini sangat sensitif sekali. Dan buat teman-teman ya, harap dimengerti, jangan buru-buru langsung ditaruh di tempat panas. Nanti biasanya kegagalan itu sangat akan terasa sekali. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman, terutama para pemula yang ingin belajar menanam tanaman anggur, melakukan pembibitan ya. Semoga video ini bermanfaat sekali, karena dalam kegagalan pembibitan itu yang sangat menjadi penting, yang harus diperhatikan bukan graftingannya, cara menggrafting, akan tetapi media tanamnya yang harus diperhatikan. Karena keberhasilan kita dalam menggrafting itu terletak pada media tanam. Kalau kita menggrafting orang-orang yang sudah paham kalau rostok besar-besar seperti ini, tinggal kita sayat sedikit, kita kelupas, kita tempelin gitu aja jadi. Seandainya besar ya kita ambil salah satu, dan nanti akan saya bahas lagi lebih jelas biar teman-teman akan paham. Dan semoga video ini sangat bermanfaat sekali untuk para pemula. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Niat saya ingin berbagi, semoga bermanfaat dan menjadikan penyemangat untuk teman-teman semua. Jangan lupa ya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.